Tio bercerai. Sebuah rumah sakit misterius di China. Suasana khusyuk terasa di bangsal khusus yang dijaga ketat itu. Seorang lelaki tua berusia 70-an, dengan segala macam tabung yang dimasukkan ke dalam tubuhnya, sedang berbaring di ranjang rumah sakit, mendiktekan sesuatu dengan suara lemah. Lebih dari selusin pria setengah baya berseragam di sekitar terus-menerus mencatat di buku catatan mereka. Di seluruh bangsal, satu-satunya suara yang terdengar adalah suara serak dan lemah lelaki tua itu serta suara gemerisik kertas dan pena yang bergesekan satu sama lain. Setelah sekian lama, akhirnya lelaki tua itu selesai menjelaskan semuanya. Dia berbaring di tempat tidur, terengah-engah, dengan cahaya di matanya redup, seolah-olah akan padam di saat berikutnya. Pada saat ini, seorang tokoh besar yang sering muncul di TV menghampiri lelaki tua itu dan berkata dengan wajah sedih, "Tuan Zhou, kawan-kawan semua telah mengingat rencana tindak lanjut dari proyek yang Anda pimpin. Organisasi meminta saya untuk bertanya, apakah Anda memiliki keinginan yang belum terpenuhi?" Tampak ada secercah cahaya di mata lelaki tua yang berawan itu, dan dia menggunakan sisa tenaganya untuk berkata, "Setelah aku meninggal, tolong kuburkan abuku di Brigade Babaoliang di Kabupaten Yunsan, bersama istri dan anak-anakku. Yu Wei, Baur, aku akan datang untuk mencarimu." Pada saat itu, suara lelaki tua itu semakin pelan, dan akhirnya dia perlahan menutup matanya. Pada saat ini, monitor kehidupan mulai berbunyi bip, dan lengkungan di atasnya menjadi semakin kecil hingga menjadi garis lurus. Di bangsal, semua orang menundukkan kepala dalam diam, merasa amat berat hati. "Kawan-kawan, sekarang saya sampaikan berita duka. Zhou Yang, seorang akademisi dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, seorang ahli elektromagnetik, astronom, dan ahli kimia farmasi, telah meninggal dunia pada usia 70 tahun. Tan Zhou bekerja keras selama 46 tahun dan tidak pernah menyerah sampai akhir hayatnya. Ia menjadi kebanggaan negara dan tokoh nasional yang tak tertandingi." Mendesis, menahan rasa sakit yang tajam di dahinya dan mendengarkan tangisan menyayat hati anak itu. Zhou yang perlahan membuka matanya. Yang menarik perhatian adalah deretan balok atap yang sangat tua. Tidak ada langit-langit, dan balok-baloknya terbuka. Mereka menghitam karena kembang api, dan jaring laba-laba berbagai ukuran dapat terlihat jelas di sana. "Bukankah ini rumah adop tempat saya tinggal saat saya pergi ke pedesaan untuk bekerja sebagai anggota tim produksi lebih dari 40 tahun yang lalu?" Segala sesuatu yang familiar langsung membangkitkan kenangan menyakitkan Zhou yang telah tertutup selama beberapa dekade. Zhou yang tidak punya waktu untuk memikirkannya. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar aula yang membuyarkan lamunannya. "Kenapa kamu begitu bodoh? Dia sudah tidak menginginkanmu lagi. Kenapa kamu masih saja memikirkannya?" "Xiao Wei, aku benar-benar tidak mengerti. Ramuan ajaib apa yang diberikan Zhou kepadamu? Mengapa dia memintamu menceraikanku? Kamu adalah seorang wanita dengan bayi. Siapa yang bisa kamu nikahi setelah bercerai? Bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, tolong pikirkan Baur." Pada saat ini, sebuah suara yang membuat hati Zhou yang bergetar datang dari luar. "Saudaraku, aku mengerti apa yang kamu katakan, tetapi dia telah menunggu kesempatan ini untuk kembali ke kota selama 5 tahun. Jika aku tidak melepaskannya, dia akan membenciku selama sisa hidupnya. Wow. Beranikah dia? Apakah Tuan Zhou lupa siapa yang selama ini diandalkannya untuk mencari makan? Jika bajingan itu berani meninggalkanmu, aku akan mencincangnya. Ya, jika dia berani membiarkanmu menderita, aku." Mendengar suara yang dikenalnya, Zhou yang berjuang untuk bangkit dari Kang dan terhuyung-huyung membuka pintu kayu yang tertutup rapat. Di ruang utama, ada seorang wanita, 4 pria dan seorang anak. Wanita itu berjongkok di tanah sambil menggendong anak itu. Bahunya terangkat, dan isak tangisnya terus terdengar. Anak itu bersembunyi di pelukan wanita itu sambil menangis dan berteriak, "Paman jahat." Adapun orang-orang itu, mereka ada yang berdiri atau jongkok,
tetapi mereka semua mengernyitkan dahi dan tidak mengatakan apapun. Suasananya serius sekaligus menyedihkan. Ledakan. Suara pintu yang tiba-tiba didorong terbuka mengejutkan semua orang di ruang utama. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Zhou Yang. Bersandar pada kusen pintu, mata Zhou Yang tertuju pada wanita itu. Itu dia, Liu Wei. Wanita yang telah membangunkannya sambil menangis berkali-kali karena mimpinya dan juga telah membuatnya merasa bersalah sepanjang hidupnya. Melihat Zhou Yang, Liu Wei buru-buru bangkit dari tanah, menurunkan baur dari pelukannya, berjalan cepat, dan bertanya dengan khawatir, apakah kamu sudah bangun? Melihat mata Liu Wei yang merah dan bengkak, serta mengingat kembali rasa bersalah dan kerinduan yang menyayat hati selama puluhan tahun, Zhou Yang tidak tahan lagi, dan menarik wanita itu ke dalam pelukannya, memeluknya erat. Tak peduli ini mimpi atau bukan, apapun yang terjadi dia akan memeluk wanita ini. Dia ingin menceritakan rasa bersalah dan sakitnya, dan juga ingin menceritakan betapa dia merindukannya. Tetapi saat ini dia seolah kehilangan suaranya, tidak dapat berkata apa-apa, dan hanya bisa memeluk wanita itu dan menangis sekeras-kerasnya. Liu Wei juga takut dengan reaksi Zhou Yang. Dia tahu bahwa dia tidak tahan dengan kehidupan miskin di pedesaan dan dia ingin kembali ke kota. Kini kesempatan itu ada di depannya, tetapi dia dan anaknya telah menjadi batu sandungan terbesar dalam perjalanannya kembali ke kota. Melihat lelaki yang dicintainya menangis terseduh-seduh dan merasakan sakit yang amat dalam di hatinya, Liu Wei pun merasa patah hati. Dia sangat mencintainya dan tidak akan mentolerir ketidakadilan apapun. Dia tahu bahwa hati Zhou yang tidak ada lagi di sini. Memaksanya untuk tinggal hanya akan mengubahnya menjadi mayat berjalan dan membuatnya membencinya selama sisa hidupnya. Sambil menahan rasa sakit di hatinya, Liu Wei menepuk punggung Zhou yang pelan untuk menenangkannya. Lalu berkata dengan suara gemetar, "Jangan menangis. Aku setuju untuk menceraikanmu. Bukankah itu sudah cukup?" Setelah mengatakan ini, Liu Wei tampaknya telah menggunakan semua kekuatannya, dan tubuhnya terhuyung dan jatuh ke pelukan Zhou Yang. Perceraian. Setelah mendengar dua kata ini, Zhou Yang kembali sadar. Mengapa pemandangan ini terlihat begitu familiar? Tangan yang menggandeng wanita itu tiba-tiba bertambah kuat. Merasakan kenyataan di tangannya dan aroma bunga samar dari wanita itu tercium ke hidungnya. Ekspresi Zhou yang menjadi bersemangat dan tubuhnya sedikit gemetar. Aku terlahir kembali. Ini bukan mimpi. Ngomong-ngomong, seharusnya saat itu juga aku baru saja menerima surat perintah kembali ke kota dan sempat beradu argumen dengan istriku soal perceraian. Saya ingat betul karena kejadian itu, saya dipukuli oleh beberapa saudara ipar saya. Kalau saja Liu Wei tidak menghentikan mereka, aku mungkin sudah dipukuli sampai mati. Artinya, tragedi itu belum terjadi, dan masih ada waktu untuk segalanya. Memikirkan hal ini, Zhou yang tidak dapat menahan perasaan jantungnya berdetak lebih cepat dan tubuhnya bergetar lebih hebat. Perilakunya jelas disalahpahami oleh Liu Wei. Dia baru saja menangis dengan keras, tetapi ketika mendengar dia mengatakan bahwa dia setuju untuk bercerai, dia tiba-tiba berhenti menangis dan menjadi sangat gembira. Dalam sekejap, wajah Liu Wei dipenuhi dengan keputusasaan. Dia selalu tahu bahwa lelaki ini adalah angsa putih di langit dan pangeran menawan dalam dongeng. Dia seorang intelektual dari kota. Dia tidak hanya tampan, tetapi dia juga berbudaya, berpengetahuan luas, dan pandai berbicara. Baik itu para pemuda perempuan terpelajar lainnya di lingkungan pemuda terpelajar ataupun para gadis muda dan istri-istri dari seluruh negeri, mereka semua mencintainya. Namun dia hanyalah seorang gadis desa kecil, bahkan bukan Cinderella. Alasan dia menikahinya bukanlah karena dia menyukainya, tetapi karena ayahnya adalah sekretaris partai Brigade. Dia memiliki 4 kakak laki-laki, ada banyak buruh kuat dalam keluarga, dan ada surplus makanan. Jadi, persatuan mereka tidak ada hubungannya dengan cinta. Ini cuma cerita tentang gadis desa yang memanfaatkan kemalangan seseorang dan pangeran yang terpuruk.
Dia sudah sangat puas bisa hidup bersamanya selama 4 tahun. Jika melepaskannya dapat memberinya kebahagiaan seumur hidup, dia bersedia melipat sayapnya dan membiarkannya terbang. Setelah mengambil keputusan, Li Yuwei menatap wajah pucat Zhou Yang dan berkata dengan segala sakit hatinya, "Ayo kita bercerai." Titik.